Baik, selamat siang Bapak dan Ibu hadirin sekalian, para pemegang saham, kuasa pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta undangan sekalian. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan di Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Yang selanjutnya kita sebut dengan Rapat PT Delta Dunia Makmur Tbk yang selanjutnya kita sebut sebagai Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini Jumat 21 Juni 2024. Perkenankan saya Lila Gianto yang akan memandu keseluruhan acara rapat pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK nomor 15 garis miring POJK titik 04 garis miring 2020 perihal rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka atau POJK 15 dan Peraturan OJK nomor 16 garis miring POJK titik 04 garis miring 2020 perihal pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik atau POJK 16, rapat akan dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi easy.kc dan secara fisik sesuai dengan kapasitas tempat duduk. Di samping itu, rapat akan dilaksanakan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan rapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan sebelum rapat kita mulai, perkenankan saya, Bapak dan Ibu, untuk dapat memperkenalkan terlebih dahulu jajaran Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir bersama kita pada siang hari ini. Dewan Komisaris, Bapak Hamid Awaludin. Selamat siang Pak Hamid. Selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan yang pada hari ini akan bertindak sebagai pimpinan rapat. And also joining us online, the Commissioner. Good afternoon, Mr. Ashish Gupta is Hello. joining through video conference. Sementara direksi, Bapak Ronald Sutarja. Selamat siang Pak Ronald. Selaku Direktur Utama Perseroan. Dan juga Ibu Dian Sofia Andiasuri. Selamat siang Ibu. Selaku Direktur Perseroan. Dan Bapak Iwan Fuad Salim, selamat siang Pak Iwan, selaku Direktur Perseroan. Di samping itu Bapak dan Ibu telah hadir juga bersama kita profesional dan lembaga penunjang pasar modal, yaitu dari kantor notaris, dihadiri secara langsung oleh Bapak Notaris Aulia Taufani Sarjana Hukum, selamat siang Pak, yang akan bertindak selaku notulen untuk rapat. Dan dari kantor akuntan publik Arya Kanaka dan rekan dari Mazars Indonesia diwakili oleh Bapak Dudi Hadi Santoso. Selamat siang Pak. Yang telah ditunjuk oleh Perseroan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku berakhir 2023. Serta dari kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrikom diwakili oleh Ibu E. Agung Setiawati. Selamat siang Ibu. Dan hadirin, demi kelancaran rapat, kami akan menyampaikan tata tertib yang berlaku selama rapat berlangsung, sebagaimana yang telah diumumkan juga dalam situs web Perseroan. Bahwa rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Bapak Hamid Awaludin selaku Komisaris Utama dan merangkap Komisaris Independen Perseroan akan bertindak sebagai pimpinan rapat pada hari ini. Di setiap mata acara rapat, pemegang saham akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dengan batasan masing-masing satu pemegang saham atau kuasanya dari yang hadir secara fisik dan virtual, masing-masing satu pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan hanya yang berkaitan langsung dengan mata acara yang sedang dibicarakan. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik, pengajuan pertanyaan dengan mekanisme mengangkat tangan, lalu petugas akan menghadiri Bapak atau Ibu dan menyediakan Google Form kepada pemegang saham untuk dilengkapi dengan nama, jumlah saham, serta pertanyaannya. Sementara bagi pemegang saham yang hadir secara virtual, pengajuan pertanyaan dilakukan melalui aplikasi easy.kc
pada menu e-meeting hall. Bagi pemegang saham yang hendak bertanya namun tidak menyebutkan nama lengkap dan jumlah saham yang dimiliki, maka perseroan juga berhak untuk tidak memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Keputusan rapat akan diambil secara musyawarah untuk mufakat dan jika tidak tercapai maka keputusan akan diambil melalui pemungutan suara. Mekanisme tata cara pemungutan suara yang dilakukan secara elektronik atau e-voting melalui aplikasi easy.kc mengacu kepada tata tertib RUPS yang tertulis di situs web Perseroan. Sementara untuk pengajuan pemungutan suara mengenai diri orang akan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan. Dalam hal pemegang saham atau kuasanya telah memberikan suaranya melalui e-voting sebelum rapat dilaksanakan, maka pemegang saham atau kuasanya dianggap sah menghadiri rapat. Durasi pemungutan suara adalah maksimum 2 menit per mata acara rapat. Dan sesuai dengan anggaran dasar perseroan, suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Pimpinan rapat berhak mengambil langkah-langkah serta keputusan yang dianggap perlu agar rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya. Para undangan yang hadir tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengeluarkan suara dalam rapat, kecuali diminta oleh pimpinan rapat. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Mudah-mudahan rapat berjalan sesuai dengan yang telah tadi kita sama-sama dengarkan. Dan selanjutnya dengan mengacu kepada ketentuan pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan serta pasal 37 ayat 1 POJK 15 serta keputusan sirkuler sebagai pengganti rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 31 Mei 2024, maka rapat ini akan dipimpin oleh Bapak Hamid Awaludin selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan. Untuk itu mohon berkenan kepada Bapak Hamid Awaludin untuk memulai rapat. Dipersilahkan Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, hari ini Jumat tanggal 21 Juni 2024, rapat umum pemegang saham tahunan PT Delta Dunia Makmur Tbk saya buka pada pukul 14.16 waktu Indonesia bagian Barat. Sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal berikut. 1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya rapat melalui surat perseroan tanggal 6 Mei 2024. 2. Melakukan pengumuman rapat dan keterbukaan informasi pada tanggal 15 Mei 2024 melalui situs web perseroan. 3. Memberitahukan mengenai penambahan mata acara rapat kepada OJK dan BEI melalui surat perseroan tanggal 29 Mei 2024. 4. Melakukan pemanggilan rapat serta perubahan dan atau tambahan keterbukaan informasi pada tanggal 30 Mei 2024. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta hadirin, berdasarkan pasal 23 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 39 ayat 3 POJK 15, saya akan menyampaikan mengenai kondisi umum perseroan, mata acara rapat, mekanisme pengambilan keputusan mata acara rapat, serta tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat. Selanjutnya, perkenankanlah saya menyampaikan tentang kondisi umum perseroan secara singkat. Grup Perseroan kembali meraih kinerja operasional dan keuangan yang luar biasa di tahun 2023 di tengah tantangan ekonomi global. Dengan terus berfokus pada 3 pilar pertumbuhan, Perseroan dengan bangga dan bersemangat mengumumkan keberhasilan
keberhasilan strategi diversifikasi dan transformasi perusahaan yang telah membuahkan kinerja yang berkelanjutan dan profil keuangan yang solid, serta menempatkan perseroan pada posisi yang lebih kuat untuk menangkap peluang-peluang yang muncul di masa depan. Seiring dengan pertumbuhan kinerja, komitmen kuat perseroan untuk menjalankan praktek bisnis yang bertanggung jawab terhadap ESG juga telah menempatkan perseroan sebagai perusahaan dengan kinerja terbaik kedua pada sub-industri batubara global berdasarkan penilaian Sustainalytics ESG Risk Rating dan berhasil meraih kemajuan yang signifikan pada skor ESG Risk Rating dari 2,4 di tahun 2022 menjadi 32,7 di tahun 2023. Perekonomian nasional yang tetap tangguh dan kinerja sektor batubara yang masih menjanjikan di tahun 2023 memberikan kesan positif bagi grup perseroan dan semakin memperkuat komitmen kami untuk mengakselerasi pertumbuhan yang tangguh menuju bisnis berkelanjutan yang berlandaskan pada keunggulan operasional dan teknologi agar tercipta nilai jangka panjang bagi seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan. Demikian kondisi umum perseroan. Selanjutnya, mata acara rapat hari ini adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan laporan tahunan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya acquit at the chart kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas seluruh tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun 2023. 2. Persetujuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023. 3. Persetujuan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan tahun buku 2024. Keempat, persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024. 5. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi Perseroan. Mekanisme pengambilan keputusan mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat adalah sebagaimana tercantum dalam tata tertib rapat yang telah diumumkan dalam situs web perseroan serta telah dibacakan sebelumnya oleh pembawa acara. Selanjutnya, sebelum memasuki pembahasan mata acara rapat, saya persilakan kepada Bapak Notaris untuk menyampaikan apakah jumlah pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat ini telah memenuhi ketentuan quorum. Silakan, Notaris. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, para pemegang saham, kuasa para pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan undangan yang terhormat. Sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, rapat dapat diadakan dan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa berdasarkan laporan dari PT Datindo Entricom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang hadir secara fisik maupun melalui fasilitas elektronik yaitu berjumlah 5.948.409.576 saham atau mewakili 76,27% dari sebanyak 7.798.998.432 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan per recording date, yaitu pada tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dari total 8.621.173.232 saham
setelah dikurangi sebanyak 822.174.800 saham yang dimiliki oleh perseroan atau saham treasury. Dengan demikian persyaratan quorum yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan telah terpenuhi dan rapat dapat dilanjutkan untuk pengambilan putusan yang sah dan mengikat. Demikian kami sampaikan kepada Bapak Pimpinan Rapat, dapat dilanjutkan. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Notaris. Hadirin yang terhormat, mengingat seluruh persyaratan dan quorum untuk rapat telah terpenuhi, selanjutnya saya persilakan Pak Ronald Sutarja selaku Dirut Perseroan untuk melakukan pembahasan seluruh mata acara rapat. Kepada Pak Ronald, saya persilakan. Terima kasih Pak Hamid, Bapak Pimpinan Rapat. Bapak Ibu pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk menambah atau merubah mata acara rapat yang telah disebutkan sebelumnya oleh Bapak Pimpinan Rapat. Oleh karena itu, mata acara rapat yang dimaksud dapat diterima sepenuhnya oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham dan kami nyatakan sah. Mata acara pertama rapat. Selanjutnya marilah kita masuki mata acara pertama rapat, yaitu persetujuan laporan tahunan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun 2023. Sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya equity at the charge pada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas seluruh tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023. Bapak Ibu pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan para undangan sekalian yang kami hormati, sesuai dengan pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, laporan tahunan tahun 2023 telah disusun oleh Direksi Perseroan serta ditandatangani oleh semua anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk diajukan dan disetujui dalam rapat umum pemegang saham tahunan. Laporan tahunan bersama dengan laporan keberlanjutan perseroan untuk tahun buku 2023 telah tersedia dan dapat diakses dalam situs web perseroan dan situs web BEI. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan laporan singkat mengenai kegiatan pengawasan Dewan Komisaris dan kinerja perseroan selama tahun buku 2023. Untuk itu, kami mempersilakan Bapak Hamid Awaludin selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan terlebih dahulu laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Silakan. Terima kasih Pak Ronald. Saya selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan mewakili Dewan Komisaris. Dengan ini akan menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap perseroan selalu berpedoman pada ketentuan anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan pengawasan Dewan Komisaris dilandasi oleh itikat baik, penuh integritas, dan rasa tanggung jawab, serta memprioritaskan pada kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi strategi usaha, risiko usaha, efektivitas sistem pengendalian internal, dan pelaksanaan tata kelola perseroan. Berdasarkan hasil pengawasan kami, Dewan Komisaris berpendapat bahwa direksi telah mengambil langkah yang strategis dan cermat, menangkap kepedulian terhadap isu keberlanjutan dengan memperbaiki kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG, dan memanfaatkan peluang di ekonomi karbon. Dalam dunia bisnis pertambangan, faktor ESG tidak lagi bersifat opsional, melainkan penting. Untuk itu, kami mendukung sepenuhnya komitmen perseroan melakukan program dekarbonisasi, rehabilitasi tambang, dan program-program sosial lainnya yang berdampak positif terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar tambang. Dewan Komisaris telah membaca dan menelaah dengan saksama isi laporan tahunan
serta laporan keberlanjutan tahun buku 2023. Dewan Komisaris menilai bahwa direksi dan entitas anak perseroan serta seluruh karyawan telah memberikan hasil yang optimal dari aspek operasional, finansial, dan tata kelola maupun ESG. Kami menghargai usaha direksi yang memfokuskan perhatiannya pada peningkatan efisiensi di seluruh lini operasional, manajemen keuangan yang hati-hati dan disiplin, pengelolaan modal kerja yang baik, dan komitmen ESG. Dewan Komisaris menanggapi positif strategi perseroan untuk memiliki portofolio bisnis yang lebih terdiversifikasi berdasarkan 3 pilar pertumbuhan. Dewan Komisaris menilai strategi bisnis yang dijalankan perseroan sudah tepat untuk melengkapi dan memperkuat portofolio grup usaha perseroan serta menghasilkan keragaman sumber pendapatan. Hal ini diyakini memberikan nilai keberlanjutan bagi usaha perseroan serta memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Langkah-langkah strategis yang diterapkan perseroan selama tahun buku dari 2023 dinilai sudah dalam koridor yang tepat dan terencana sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perseroan yang disetujui oleh Dewan Komisaris. Kami memberi arahan kepada direksi untuk menjalankan rencana pengembangan usaha dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, terukur, dan terencana, mempertimbangkan mitigasi risiko secara menyeluruh, serta memastikan setiap keputusan strategis mampu memperkuat ketahanan perseroan jangka panjang. Di bidang tata kelola, Dewan Komisaris menilai bahwa perseroan telah menjalankan good corporate governance secara terpadu dan sejalan dengan visi misi, nilai dan budaya perseroan. Sebagai salah satu perusahaan kontraktor tambang batubara terbesar di Indonesia dan Australia, kami memandang direksi terus berupaya memperkuat pengelolaan bisnis dengan berbasis pada praktek GCG, terutama dalam hal sistem pengendalian internal yang memadai dan sistem manajemen risiko yang terkendali. Kami juga menilai direksi berupaya meningkatkan kualitas penerapan tata kelola yang melibatkan seluruh organ tata kelola dan mengedepankan kepatuhan terhadap pedoman kode etik di dalam setiap pekerjaan dan pengambilan keputusan sebagai landasan yang kuat untuk mempertahankan pertumbuhan perseroan. Kami mengapresiasi para anggota komite yang telah bekerja secara optimal dan komprehensif dalam membantu menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Demikian kami sampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja perseroan untuk tahun buku 2023. Akhir kata, atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungannya terhadap perseroan. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada direksi, manajemen, dan seluruh karyawan perseroan dan entitas anak atas kerja keras dan dedikasinya yang telah mengawal perseroan sepanjang tahun buku 2023. Pak Ronald, terima kasih. Terima kasih Pak Hamid. Para hadirin yang kami hormati, selanjutnya perkenankanlah saya selaku Direktur Utama mewakili direksi untuk menyampaikan laporan direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Perseroan bersama entitas anak perseroan berhasil menutup tahun 2023 dengan penorehan kinerja yang mengesankan. Pertumbuhan bisnis yang signifikan menandakan bahwa perseroan tetap dapat bertahan dengan tangguh terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi. Pencapaian kerja finansial dan operasional di 2023 tidak terlepas dari dukungan aktivitas operasional dan kemampuan manajemen di Indonesia dan Australia dalam menavigasi strategi bisnis secara cermat dan terencana. Perjalanan transformasi perseroan yang dimulai pada tahun 2022 dan berlanjut pada tahun 2023 mulai menunjukkan hasil yang membanggakan. Prestasi ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri di tengah tantangan ekonomi global dan industri batubara khususnya. Karena inflasi, pembatasan rantai pasokan yang dirasakan di Indonesia, konflik geopolitik, tren penurunan harga batubara, serta perubahan iklim dan kekurangan tenaga kerja yang terampil yang berkepanjangan di Australia,
merupakan berbagai risiko yang berdampak terhadap proses penambangan pada tahun 2023. Namun demikian, perseroan mampu mengubah tantangan tersebut menjadi peluang melalui kedisiplinan kami dalam mencapai keunggulan operasional, inovasi berbasis teknologi yang sesuai dengan tujuannya, dan terakhir ketelitian kami dalam perencanaan dan manajemen risiko untuk mengantisipasi dan mengubah risiko menjadi peluang. Transformasi terobosan yang kami lakukan di seluruh grup perseroan secara konsisten telah mencetak rekor pencapaian kesuksesan tertinggi dalam pendapatan, EBITDA, dan produksi batubara. Pencapaian ini mencerminkan komitmen kami yang teguh terhadap pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, kekuatan finansial, dan dedikasi terhadap kelestarian lingkungan. Kami tetap berfokus memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan kami dan memimpin inovasi industri melalui upaya pengembangan dan diversifikasi bisnis yang berkelanjutan. Sepanjang 2023, perseroan melanjutkan perjalanan transformasinya untuk menjadi pemain regional dengan aspirasi global melalui penerapan strategi pertumbuhan yang berfokus pada tiga pilar pertumbuhan yang dirancang untuk memberikan keuntungan dan jalur pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan, dan sekaligus meminimalkan dampak lingkungan dan sosial dari bisnis kami. Perseroan juga terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya manusia sebagai salah satu aset terbesar dan terpenting bagi perseroan. Sebagai perusahaan yang memiliki karyawan dari berbagai latar belakang yang berbeda, kami terus berkomitmen untuk mengedepankan prinsip diversity, equity, dan inclusion dalam lingkungan kerja dan mendukung setiap individu mendapatkan perlakuan dan hak yang sama dan setara dalam meraih peluang di perseroan. Terlepas dari latar belakang atau keadaan mereka, meskipun pertambangan merupakan industri yang tidak mengenal kesetaraan gender yang kuat, hingga 2023, grup perseroan dipimpin oleh 40% perempuan yang mewakili posisi direksi di seluruh anak perusahaan kami. Kedepannya, kami akan menggunakan momentum pertumbuhan ini dengan memanfaatkan kompetensi yang kami miliki dalam keunggulan operasional pertambangan serta mempertahankan pendapatan yang kuat dan arus kas yang sehat untuk dapat bertumbuh secara organik dan anorganik. Dengan fondasi bisnis yang semakin kuat dan ekosistem sumber daya yang terintegrasi, kami berkomitmen untuk memimpin perseroan secara sinergis dan transformatif, menyambut peluang-peluang pertumbuhan yang menguntungkan di masa depan. Selanjutnya, kami akan menyampaikan ikhtisar laporan kinerja operasional dan keuangan perseroan. Para hadirin yang kami hormati, secara konsolidasi, perseroan telah mencatatkan peningkatan volume overburden removal sebesar 14%, dari 547 juta BCM menjadi 621 juta BCM. Dan produksi batubara tercatat sebesar 85 juta ton. Sementara itu pengangkutan batubara juga terrealisasi sebesar 20 juta ton, meningkat 24% dibanding 16 juta ton di tahun sebelumnya. Kinerja mengesankan dari Buma dan Buma Australia berdampak positif terhadap kinerja finansial perseroan, sehingga berhasil mencatat rekor pendapatan tertinggi secara US dollar 1,83 miliar, meningkat 18% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar US dollar 1,55 miliar. Perseroan berhasil meningkatkan pendapatan dari batubara metalurgi hingga 19% melalui operasinya di Australia dan mengurangi ketergantungan pada batubara termal menjadi 81%. Meskipun tekanan inflasi global yang tinggi, perseroan berhasil mencatat kenaikan substansial EBITDA sebesar 13% menjadi US dollar 412 juta. Dibandingkan US dollar 362 juta pada tahun sebelumnya. Menandai rekor tertinggi dalam sejarah perseroan. Rasio utang bersih terhadap EBITDA sangat sehat dan berada dalam tren menurun di 1,65 kali. Dan terendah dalam 10 tahun terakhir. Karena grup telah menyelesaikan siklus belanja modal dan terus
melakukan deleveraging. Lebih lanjut, laba bersih juga melonjak 26% dari US dollar 29 juta menjadi US dollar 36 juta. Yang didorong oleh volume produksi dan pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini terjadi meskipun biaya pembiayaan kami mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya LIBOR yang menunjukkan ketahanan dari grup perseroan. Sementara itu arus kas operasional meningkat 91% menjadi US dollar 376 juta, terutama didorong EBITDA yang lebih tinggi, manajemen modal kerja yang lebih efisien, dan pengembalian pajak yang meningkat sehingga menghasilkan arus kas bebas yang positif sebesar US dollar 233 juta dan tingkat kas yang lebih tinggi sebesar US dollar 543 juta. Sepanjang tahun kami konsisten menerapkan pengendalian yang ketat atas belanja modal sehingga menghasilkan penurunan 20% menjadi US dollar 121 juta. Yang terutama disebabkan oleh penyelesaian ramp up pada beberapa proyek di Indonesia dan sejalan dengan target 2023 sebesar US dollar 105 juta hingga US dollar 145 juta. Perseroan telah menyelesaikan pembelian 1,285 juta saham ya, melalui 1.285 juta saham melalui program pembelian kembali saham buyback yang mewakili 14,9% dari jumlah modal yang ditempatkan pada sektor perseroan. Di samping itu, sepanjang 2023 Buma telah melakukan pembelian kembali senior notes 2026 sebesar US dollar 34,3 juta. Langkah-langkah keuangan strategis ini tidak hanya mencerminkan komitmen grup perseroan untuk meningkatkan nilai pemegang saham, tapi juga memperkuat neraca keuangan dan pengelolaan modal yang berhati-hati sejalan dengan strategi keuangan jangka panjang. Sebagai bagian dari komitmen kami untuk memberikan nilai tambah kepada pemegang saham, perseroan telah memberikan dividen tunai di tahun buku 2022 sebesar US dollar 7,15 juta dan dividen interim tahun buku 2023 sebesar US dollar 5 juta. Kami telah berhasil mengelola profil jatuh tempo hutang perseroan dengan melakukan diversifikasi sumber pembiayaan kami di 2023. Hal ini merupakan kunci penting dalam memperluas jalur pertumbuhan dan transisi menuju keberlanjutan dan ketahanan dalam lingkungan ekonomi rendah karbon. Pencapaian ini mencakup pembiayaan syariah pertama kami sebesar US dollar 60 juta dari Bank Muamalat Indonesia dan pembiayaan substansial sebesar US dollar 750 juta dari sindikasi Bank BNI dan Mandiri. Di samping itu, Buma untuk pertama kali menerbitkan obligasi rupiah seri 1 Buma 2023 dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Hal ini menandai komitmen momen bersejarah bagi organisasi memasuki pasar obligasi Indonesia. Transparansi, integritas, dan profesionalisme kami dalam mengelola perseroan serta komitmen kami untuk mewujudkan praktek-praktek ESG telah mendapatkan kepercayaan dari mitra keuangan dan pemegang obligasi kami, dan kami sangat berterima kasih atas dukungan mereka. Akhir kata, seluruh jajaran direksi menyampaikan terima kasih dan apresiasi kami kepada para pemegang saham, pelanggan yang setia, mitra bisnis, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada perseroan selama ini. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga disampaikan kepada jajaran Dewan Komisaris yang telah menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik, kepada pihak manajemen, serta seluruh karyawan perseroan, Buma Australia, Biru, dan BITEK atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusinya terhadap pertumbuhan perseroan. Kami yakin bahwa perjalanan kami untuk menjadi pemain regional dengan ambisi global tidak hanya akan menguntungkan seluruh pemangku kepentingan, namun juga akan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan energi. Demikian penyampaian paparan kinerja perseroan sepanjang tahun buku 2023. Hadirin yang kami hormati, laporan keuangan
konsolidasian perseroan yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 ini telah diaudit oleh kantor akuntan publik Arya Kanaka dan rekan yang terafiliasi dengan Mazars dengan pendapat wajar tanpa modifikasian sebagaimana termaktub dalam laporan auditor independen nomor 00086 garis miring 2.1011 garis miring AU titik 1 garis miring 10 garis miring 1013 dash 3 garis miring 1 garis miring 3 Romawi garis miring 2024 pada tanggal 13 Maret 2024. Laporan keuangan tersebut dapat dilihat pada bagian belakang buku laporan tahunan perseroan. Setelah mendengarkan penjelasan di atas, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Kami mempersilahkan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya sehubungan dengan mata acara rapat pertama ini, dimulai dengan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik. Dimohon untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan Google Form untuk dilengkapi. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu yang hadir di sini? Tidak ada, Pak. Terima kasih. Selanjutnya bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara virtual dapat mengajukan pertanyaannya melalui aplikasi Easy Kesei pada menu e-meeting hall. Dari online tidak ada juga, Pak. Terima kasih. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui keputusan mata acara rapat pertama dengan sebagai berikut. Menyetujui dan menerima laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk laporan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan mengesahkan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Arya Kanaka dan rekan yang terafiliasi dengan Mazar sebagaimana termaktub dalam laporan auditor independen nomor 00086 garis miring 2.1011 garis miring AU titik 1 garis miring 10 garis miring 1013 dash 3 garis miring 1 garis miring 3 Romawi garis miring 2024 tanggal 13 Maret 2024 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya equi at the charge kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankannya selama tahun buku 2023. Sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Selanjutnya, kami memasuki sesi pengambilan keputusan untuk mata acara pertama rapat bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik. Yang tidak setuju atau abstain mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah dilengkapi kepada petugas. Dan untuk pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik yang sebelumnya memberikan suara, mohon sebelumnya belum memberikan suaranya, mohon agar segera memberikan suaranya. Bapak Notaris, mohon untuk dapat menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan tersebut. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dari perhitungan suara untuk mata acara pertama, terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain, yaitu sebanyak 3.056.700 saham. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju. Berdasarkan pasal 24 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
sehingga total suara setuju yaitu sebanyak 5.948.409.576 saham atau 100% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk rapat ini. Demikian disampaikan. Terima kasih, Bapak Notaris. Karena tidak ada yang tidak setuju, oleh karena terdapat suara tidak setuju dan abstain, maka kesimpulan pada bahwa rapat dengan suara mayoritas menyetujui, menerima, dan mengesahkan usulan keputusan mata acara pertama rapat. Selanjutnya, saya persilahkan Bapak Iwan Fuad Salim untuk menyampaikan mata acara kedua rapat dan melanjutkan ke sesi tanya jawab dan pengambilan keputusan. Terima kasih, Pak Ronald. Selanjutnya kita memasuki mata acara kedua rapat, yaitu persetujuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023. Berdasarkan ketentuan pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, penggunaan laba bersih perseroan ditetapkan melalui rapat umum pemegang saham. Sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, perseroan membukukan laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar $36.10.404 Amerika Serikat. Berdasarkan pertimbangan atas kinerja dan kondisi keuangan perseroan yang baik di tahun 2023, dan sebagai bukti komitmen perseroan kepada pemegang saham, maka direksi mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan keputusan mata acara kedua rapat sebagai berikut. Menyetujui penetapan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar $36.10.404 Amerika Serikat untuk digunakan sebagai berikut. 1. Sebesar $10 juta Amerika Serikat digunakan untuk pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham perseroan dengan rincian pembayaran sebagai berikut. Sebesar $5 juta Amerika Serikat telah dibayarkan sebagai dividen tunai interim pada tanggal 22 Desember 2023. Sisanya sebesar $5 juta Amerika Serikat akan dibayarkan sebagai dividen tunai final. Jadwal pembayaran dividen tunai final akan diumumkan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web perseroan dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, direksi diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan pembayaran dividen tunai final, termasuk penetapan jadwal, tata cara, dan pelaksanaan pembagian dividen tunai final. 2. Sebesar $100.000 Amerika Serikat digunakan untuk penyisihan dana cadangan sesuai anggaran dasar perseroan. 3. Sebesar $25.910.404 Amerika Serikat akan dibukukan sebagai laba ditahan guna memperkuat permodalan perseroan. Demikian usulan dari kami terkait penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023. Setelah mendengarkan penjelasan di atas, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab.
kami persilakan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya terkait dengan usulan keputusan mata acara kedua rapat ini, dimulai dengan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik, dimohon untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan Google Form untuk dilengkapi. Apakah ada yang akan bertanya Bapak Ibu yang hadir di sini untuk mata acara kedua? Tidak ada, Pak. Selanjutnya, bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara virtual dapat mengajukan pertanyaannya melalui aplikasi Easy Kasei pada menu e-meeting hall. Dari online juga tidak ada, Pak. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, karena tidak ada pertanyaan, kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui keputusan mata acara kedua rapat yang telah disampaikan sebelumnya dan dapat dilihat pada layar. Selanjutnya kita memasuki sesi pengambilan keputusan untuk mata acara kedua. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik, yang tidak setuju atau abstain, mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah dilengkapi kepada petugas. Dan untuk pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik yang belum memberikan suaranya, mohon agar segera memberikan suaranya. Bapak Notaris, mohon untuk dapat menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan tersebut. Terima kasih Bapak pimpinan rapat. Berikut ini kami sampaikan hasil penghitungan suara untuk mata acara kedua, yaitu sebagai berikut. Terdapat sebanyak 17.706.183 saham atau 0,29766% memberikan suara tidak setuju. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara abstain. Dengan demikian total suara setuju itu sebanyak 5.930.703.393 saham atau 99,7023% dari seluruh pemegang saham yang mengeluarkan suara secara sah dalam rapat. Demikian disampaikan, terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Oleh karena tidak ada yang tidak setuju dan abstain, maka dapat disimpulkan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan tersebut. Selanjutnya, saya persilakan Ibu Dian Sofia Andiasuri untuk menyampaikan mata acara ketiga dan keempat rapat, serta diikuti dengan sesi tanya-jawab dan pengambilan keputusan dari masing-masing mata acara rapat. Terima kasih Pak Iwan. Selanjutnya kita memasuki mata acara ketiga rapat, yaitu persetujuan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan tahun buku 2024. Pertama-tama, direksi menyampaikan apresiasi kepada kantor akuntan publik Arya Kanaka dan rekan yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023. Hadirin yang kami hormati, dengan memperhatikan pasal 59 ayat 1 POJK 15 yang mengatur bahwa penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan
wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Selanjutnya, ayat 3 mengatur bahwa dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik, maka RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau batasan kantor publik dan atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk. Selanjutnya, terkait penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2024, kami mengusulkan kepada rapat untuk memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada Dewan Komisaris. Dikarenakan perseroan masih membutuhkan waktu untuk mengevaluasi dan mengkaji proses seleksi akuntan publik dan atau kantor akuntan publik tersebut. Adapun pemilihan kantor publik, akuntan publik dan atau kantor akuntan publik perseroan akan didasarkan pada kriteria sebagai berikut. Terdaftar di OJK, memiliki reputasi internasional serta kredibilitas yang baik, memiliki pengalaman mengaudit laporan keuangan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan, merupakan pihak independen terhadap grup perseroan, dan ketepatan waktu pelaksanaan audit. Dengan mengacu kepada penjelasan kami di atas, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan keputusan mata acara ketiga rapat sebagai berikut. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik dan atau kantor akuntan publik atau penggantinya yang memiliki reputasi internasional, pengalaman dan kredibilitas yang baik, terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, serta memenuhi kriteria lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2024, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya yang terkait dengan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik tersebut dengan memperhatikan usulan dari direksi dan komite audit. Setelah mendengarkan penjelasan di atas, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya terkait dengan usulan keputusan mata acara ketiga rapat ini. Dimulai dengan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik. Mohon untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan Google Form untuk dilengkapi. Mata acara yang ketiga, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu yang hadir di sini? Tidak ada, Ibu? Selanjutnya, bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara virtual dapat mengajukan pertanyaannya melalui aplikasi EasyKese pada menu e-meeting hall. Tidak ada juga, Bu, dari online. Oke. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, karena tidak ada pertanyaan, kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui keputusan mata acara ketiga rapat yang telah disampaikan sebelumnya dan dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, kami memasuki sesi pengambilan keputusan untuk mata acara ketiga rapat. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau abstain, mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah dilengkapi kepada petugas. Dan untuk pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik yang belum memberikan suaranya, mohon agar segera memberikan suaranya. Bapak Notaris, mohon
untuk dapat menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan tersebut. Terima kasih Ibu Pimpinan Rapat. Dapat kami sampaikan bahwa untuk mata acara ketiga rapat terdapat sebanyak 73.753.970 saham atau 1,239% memberikan suara tidak setuju. Selanjutnya sebanyak 5.141.300 saham memberikan suara abstain. Berdasarkan pasal 24 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak memberikan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, sehingga jumlah total suara setuju yaitu sebanyak 5.874.655.606 saham atau 98,76% dari seluruh suara dikeluarkan secara sah untuk rapat ini. Demikian disampaikan. Terima kasih Bapak Notaris. Oleh karena terdapat suara tidak setuju dan atau abstain, maka dapat disimpulkan bahwa dengan suara mayoritas menyetujui, menerima, dan mengesahkan usulan keputusan mata acara ketiga rapat. Selanjutnya, mari kita melanjutkan dengan pembahasan mata acara keempat rapat, yaitu persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024. Bapak Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UU PT mengatur bahwa besarnya gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Sedangkan pasal 96 ayat 1 UU PT mengatur bahwa besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Namun pasal 96 ayat 2 UU PT tersebut mengatur bahwa kewenangan yang dimaksud dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan keputusan mata acara keempat rapat sebagai berikut. Menyetujui besaran gaji atau honorarium dan atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, yaitu maksimal sebesar 12.500.000.000 bersih setelah pajak. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan anggota direksi untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi serta peraturan perundangan yang berlaku. Setelah mendengar penjelasan di atas, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya terkait dengan usulan keputusan mata acara keempat rapat ini. Dimulai dengan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik, dimohon untuk mengangkat tangan agar para petugas kami dapat memberikan Google Form untuk dilengkapi. Untuk mata acara keempat, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada Bu. Oke. Selanjutnya, bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara virtual, dapat mengajukan pertanyaannya melalui aplikasi Easy Say pada menu e-meeting hall. Dari online juga tidak ada Ibu. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, karena tidak ada pertanyaan, kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui keputusan mata acara keempat rapat yang disampaikan sebelumnya dan dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, kita memasuki sesi pengambilan keputusan untuk mata acara keempat rapat. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau abstain,
Mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah dilengkapi kepada petugas. Untuk pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik yang belum memberikan suaranya, mohon agar segera memberikan suaranya. Bapak Notaris, mohon untuk dapat menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan tersebut. Terima kasih. Berikut ini kami sampaikan hasil perhitungan suara untuk mata acara keempat, yaitu sebanyak 17.706.183 saham memberikan suara tidak setuju atau 0,297%. Selanjutnya sebanyak 5.084.600 saham memberikan suara abstain. Berdasarkan pasal 24 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak memberikan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, sehingga total suara setuju itu sebanyak 5.930.703.393 saham atau 99,702% dari seluruh suara yang disampaikan atau dikeluarkan secara sah dalam rapat ini. Demikian disampaikan. Terima kasih. Oleh karena terdapat suara tidak setuju dan atau abstain, maka dapat disimpulkan bahwa rapat dengan suara mayoritas menyetujui, menerima, dan mengesahkan usulan keputusan mata acara keempat rapat ini. Saya kembalikan kepada Pak Ronald untuk pembahasan mata acara kelima rapat, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih Dian dan Iwan. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang kami hormati, mata acara kelima rapat adalah mengenai persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi Perseroan. Oleh karena sampai dengan diselenggarakannya rapat ini, Perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham terkait perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi Perseroan. Maka untuk mata acara kelima rapat ini tidak ada pembahasan dan pengambilan keputusan. Bapak Ibu pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah pembahasan seluruh mata acara rapat. Selanjutnya rapat saya serahkan kembali kepada pimpinan rapat, Bapak Hamid Awaludin. Kepada Pak Hamid. Terima kasih Pak Ronald, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, hadirin yang saya hormati. Rapat umum pemegang saham tahunan PT Delta Dunia Makmur Tbk 21 Juni 2024 pukul 15:11 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan ini saya nyatakan ditutup. Atas segala partisipasi dukungan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya sampaikan terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Pimpinan Rapat. Hadirin sekalian, para pemegang saham dan kuasanya serta undangan sekalian, dengan demikian berakhir sudah rapat umum pemegang saham tahunan PT Delta Dunia Makmur Tbk